Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Manjada Wajada? Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Masih dalam seri 8 kunci sukses Manjada Wajada. Kali ini kita akan bahas 7 cara agar kamu bisa betah di pesantren. Bagaimana agar kita bisa betah di pesantren? Memang benar bahwa pesantren itu banyak sekali tantangan-tantangan. Yang sebelumnya kita di rumah itu lebih banyak kita dimanja orang tua kita. Di rumah kita lebih banyak dilayani oleh pembantu. Ketika di pesantren kita harus melayani diri sendiri. Jadi tantangannya kadang terasa berat karena perubahan hidup. Tapi nak, percayalah itu adalah untuk masa depan kamu, masa depan kalian. Kalau kalian bisa mandiri dari sekarang, kalian bisa menemukan jalan keluar sendiri, bisa membangun masa depan kalian sendiri, membangun kekuatan potensi kalian di pesantren, insya Allah masa depan kalian akan menjadi lebih baik. Karena mulai sekarang kalian sudah menempa diri kalian menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang hebat. Inilah 7 cara agar kalian bisa betah di pesantren. Yang pertama apa? Kuatkan niat. Niatmu apa sih belajar di pesantren? Itu kuatkan. Sehingga kita bisa selalu kemudian ingat kenapa kita ke pondok. Untuk apa kita ke pondok? Cari ilmu agar punya bekal untuk hidup di dunia dan akhirat, membahagiakan kedua orang tua, dan ibadah lillahi ta'ala. Lihat video saya sebelumnya tentang menguatkan niat belajar di pesantren. Nah, tanya kepada diri kita, untuk apa saya ke pondok? Kalau kita kuat niat kita, motivasi kita, insya Allah kita akan menjadikan diri kita itu juga kuat di pondok, kuat menghadapi tantangan. Yang pertama, kuatkan niat mengapa belajar di pondok. Yang kedua itu adalah perbanyak teman. Biasanya kalau kita tidak betah itu karena kita sendirian. Ada masalah kita sendiri, ada apa-apa kita sendiri. Akhirnya kita tekanan batin, stres, dibawa sendiri. Kalau ada teman kan enak kita itu diobrolkan. Kalau diobrolkan itu lebih ringan. Terus kita bisa diskusi, kita bisa ngobrol, yang akhirnya kemudian saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Kita ngobrol, kita curhat, nah dia menimpali, dia curhat, kita menguatkan, saling menguatkan. Kalau ada teman itu enak. Jadi perbanyak teman di pondok itu. Apalagi nanti manfaatnya itu bukan hanya di pondok. Kalau kita banyak teman itu, manfaatnya nanti setelah kita keluar, itu manfaatnya jauh lebih besar kalau pertemanan kita hebat di pondok. Jadi mulailah berteman dengan orang banyak. Ya, dari mana saja tuh. Ya, temani, terus kenalan, sahabati mereka sehingga kita punya banyak sekali teman di pondok. Itu yang kedua. Yang ketiga itu aktif di berbagai kegiatan pondok. Apa saja? Pondok itu sengaja memberikan kita itu banyak sekali aktivitas. Salah satunya adalah agar kita betah, agar kita itu terlibat berbagai kegiatan. Selain kemudian kita menguatkan potensi diri kita, tapi juga berbagai kegiatan itu agar kita tidak kosong. Waktu yang kosong itulah yang membuat kita sering tidak betah, melamun sendiri, tidak ada kegiatan. Ya akhirnya kemudian mikirnya yang macam-macam, mikirnya yang enggak. Ya akhirnya pengen pulang. Nanti kalau sudah pulang nyesel seumur hidupnya. Maka agar betah di pesantren, aktiflah apa saja.
yang terutama sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan hobi kita, sesuai dengan potensi kita, ya. Yang senang kesenian, aktif di kesenian, olahraga, tulis menulis, science, keterampilan, language, bahasa, apa saja itu, baca Quran, ya, tahfiz. Nah, itu berbagai hal yang membuat kita nanti aktif, lalu kemudian lupa. Oh, tiba-tiba sudah mau selesai saja kita. Karena apa? Aktif di berbagai kegiatan pondok. Yang keempat, sabar saja dan istiqomah. Sabar itu adalah kemampuan kita untuk menerima hal-hal yang kadang tidak mengenakan. Kenapa kita harus sabar? Karena banyak tantangan memang. Yang kadang-kadang karena orangnya banyak di pondok itu, ya, itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi sabari saja hal-hal yang kadang-kadang mengecewakan kita, hal-hal yang kita anggap bahwa kok begini ya, kok begini ya. Nah, itu ikuti saja, sabari saja. Karena apa? Setiap kegiatan di pondok itu akan membuat kita terdidik menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang hebat. Sabari aja kok. Itu 6 tahun ya di pondok, ada yang 4 tahun. Nah, itu sabari saja, nanti akan selesai. Kalau sudah selesai, insya Allah kalau kita sabar, itu akan ada buah dari kesabaran kita, itu ada. Dan tetap istiqomah. Istiqomah, bismillah. Kelas 1, bismillah istiqomah. Saya akan sabar sampai selesai. Kelas 2 juga sama, sabar dan istiqomah. Kelas 3 sama, sabar dan istiqomah. Kelas 4 sama, sabar dan istiqomah. Sampai kemudian kelas akhir, sabar dan istiqomah. Itulah yang akan menjadikan kita berhasil. Nah, selanjutnya itu adalah nomor 5, taati aturan. Jangan melanggar banyak aturan, jangan melanggar banyak disiplin. Berdisiplinlah. Biasanya orang-orang yang nggak betah itu karena terlalu banyak melanggar aturan. Ke mahkamah, ya, bahasa, pengadilan bahasa, ya. Karena melanggar aturan bahasa, melanggar aturan disiplin ke masjid, disiplin kelas, disiplin makan dan sebagainya. Aturan-aturan itu terlalu banyak dilanggar, akhirnya terlalu banyak dihukum. Terlalu banyak dihukum membuat kita nggak betah. Taati saja aturannya. Aturan itu dibuat agar kita menjadi orang-orang yang berdisiplin dan teratur. Dengan disiplin dan teratur, maka kemampuan kita akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Kalau kita disiplin teratur, insya Allah kemampuan kita akan meningkat terus dari waktu ke waktu. Itu akan membuat kita berhasil. Ya, selanjutnya itu adalah nomor 6. Ini makan, istirahat, dan olahraga yang teratur. Seringkali banyak kegiatan kita itu, terutama yang istirahat. Istirahatnya tidak teratur sampai larut malam. Terus kemudian makan. Kalau istirahat nggak teratur, imbangi dengan makan yang teratur. Makan itu jangan ditunda, terus mau tidak mau, lapar tidak lapar, suka atau tidak suka lauknya, harus makan. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Itu harus makan. Karena pondok itu banyak sekali kegiatan. Kalau kita tidak makan, maka tidak ada asupan energi yang akan membuat kita sakit. Maka makan itu wajib, ya, tepat pada waktunya, teratur. Jangan sampai kita nggak makan. Terus olahraga rutin lah. Paling tidak ikut olahraga yang wajib itu lari, sehingga tubuh kita itu tetap sehat, tetap bugar. Kalau sehat, itu akan kuat kita di pondok. Biasanya orang yang nggak betah itu salah satu penyakitnya, sebabnya itu adalah karena dia lemah, sakit-sakitan, sehingga nggak betah di pondok.
Itu bisa diatasi dengan cara apa? Makan, istirahat, dan olahraga yang teratur. Dan yang nomor 7 terakhir, kalau ada masalah jangan dipendam, cari jalan keluarnya. Cari jalan keluar, ngobrol sama teman, ya. Kalau ngobrol sama teman nggak ketemu juga jalan keluarnya, ngobrol sama pengurus di asrama. Mereka itu salah satu tugasnya adalah membimbing kita untuk mencari jalan keluar dari setiap masalah. Maka ngobrol sama pengurus, ada apa sih? Bagaimana sih pengalaman mereka menjalani kehidupan di pondok hingga sampai selesai. Terus kalau nggak juga yang ngobrol sama ustadz, sama wali kelas. Sehingga kita itu bisa menyalurkan emosi kita, menyalurkan unek-unek kita pada orang-orang yang kita anggap, kita percaya bahwa mereka bisa memberikan solusi, jalan keluar. Nah, dengan demikian beban dalam hidup kita itu menjadi lebih berkurang. Biasanya itu orang-orang yang tidak betah karena banyak beban pikiran. Jadi masalahnya sebenarnya kecil tadinya, tapi kemudian karena tidak dicarikan jalan keluar, akhirnya menjadi besar, menjadi besar, menjadi berat, menjadi berat, menjadi berat, yang kemudian menjadikan orang itu lalu kemudian stres, tekanan batinnya berat, akhirnya nggak betah di pondok. Itulah 7 cara bagaimana kita betah di pesantren. Saya ulangi, yang pertama itu adalah kuatkan niat mengapa belajar di pesantren. Yang kedua itu adalah perbanyak teman, jangan sendirian, sebanyak-banyaknya. Yang ketiga itulah aktif di berbagai kegiatan pesantren. Yang keempat, sabar dan istiqomah. Insya Allah akan selesai kok. Sabari saja perjuangan kamu. 5, taati aturan. Yang keenam, ya, makan, istirahat, dan olahraga yang teratur. Dan yang ketujuh itu adalah cari jalan keluar dari setiap masalah kalian. Itulah video saya kali ini pada seri 8 kunci sukses Manjada Wajada. Silahkan lihat video-video sebelumnya dan video-video selanjutnya nanti, karena ada sekitar 15 video ini, 8 kunci sukses Manjada Wajada ini. Insya Allah itu akan memberikan manfaat buat kalian para santri yang belajar di pesantren. Mumpung masih liburan ya, itu lihat video-videonya. Sehingga kalau di pondok kan sudah nggak bisa lagi lihatnya. Jadi silahkan lihat video-video ini, pelajari satu persatu, dan yang penting adalah praktikkan. Karena saya buat materi ini, itu materi yang mudah, terus gampang dipraktekkan, itu mudah dipraktekkan untuk adik-adik sekalian, para santri dan santriwati dari berbagai pesantren di seluruh Indonesia. Materi dalam video ini ada di buku terbaru saya, 8 kunci sukses Manjada Wajada. Silahkan dibeli bukunya, itu buku yang saya tulis, itu khusus buat kalian. Saya praktekkan kepada banyak santri, terus kemudian saya berikan ya materinya itu sebagai materi seminar motivasi di berbagai pesantren di seluruh Indonesia. Sekitar 200 pesantren saya sudah kelilingi, saya berikan materi motivasi Manjada Wajada ini. Mudah-mudahan menjadi teman kalian untuk selalu ya punya impian besar ya. Karena ada lembar kerja di sana, apa impian kamu? Kalau punya impian besar, kita akan lebih semangat untuk hidup. Yang kedua, mau bekerja keras mencapai impian itu. Dan agar betah di pesantren, termasuk materi ini, bagaimana cara agar kita betah di pesantren, itu ada di buku terbaru saya, 8 kunci sukses Manjada Wajada. Terima kasih. Mohon maaf, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.